Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NPM 2003 10 10 10 276. Semester 7, Fakultas Hukum SK. Dosen pengampu Ibu Dr. Sri Walni Rahayu, SH.MHum. Saya akan menjelaskan dengan tema penyelesaian sengketa melalui BPSK di Indonesia. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas A. Selanjutnya langsung saja saya masuk ke materi pembahasan mengenai penyelesaian sengketa melalui BPSK yang ada di Indonesia. Baik, materi pembahasannya BPSK adalah institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Selanjutnya, konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu, bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, tagihan hasil tes lab dan bukti-bukti oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas utama BPSK. Yang pertama, menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang kedua, konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen. Yang ketiga, mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi. Yang keempat, memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat melalui konsiliasi. Jadi di dalam konsiliasi itu
BPSK membentuk sebuah badan sebagai fasilator. Selanjutnya, badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh mereka sendiri untuk dibentuk, dan jumlah kompensasi. Yang C, ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK. Yang D, penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja. Selanjutnya, mediasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mediasi. Jadi di dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK ini terdapat cara melalui mediasi. Yang pertama itu di mana di dalam mediasi BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasihat, dan saran kepada yang bermasalah. Lalu badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya. Selanjutnya, ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK. Terakhir, penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan melalui arbitrase. Jadi, di dalam arbitrase ini, yang bermasalah memiliki badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan masalah konsumen. BPSK membuat penyelesaian final yang mengikat. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama. Selanjutnya, ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian diinformasikan. Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut asli atau palsu. Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan melalui pihak dalam permasalahan di pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri. Dari badan pengadilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja. Yang kedua, jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan atau penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari. Pengadilan tinggi berkewajiban memberikan penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya, kita masuk ke alur penyelesaian sengketa. Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, baik publik maupun privat,
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penuntasan masalah konsumen memiliki kekasan. Pasalnya, pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan tersebut meliputi penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan. Hal itu sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UU PK yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, cara damai. Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Sehingga penyelesaiannya terlepas dari aturan pasal 1851 sampai 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat kekuatan hukum serta perdamaian yang mengikat. Yang kedua, cara menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Konsumen juga bisa memilih penyelesaian lewat pengadilan. Upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di peradilan umum. Segala keputusannya berada di tangan majelis yang menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, penyelesaian perkara lewat BPSK. Cara ketiga adalah lewat BPSK. Berikut alur penyelesaian sengketa melalui BPSK. Alur penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK adalah sebagai berikut. Yang A, tahap pertama pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan oleh BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Lokasi BPSK biasanya di kota, kabupaten, atau kota madya. Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan. Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis, asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang. Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan ke sekretariat BPSK. Sebagaimana bukti telah menerima, biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat akan mencatat pengajuan di sebuah formulir. Di formulir itu nantinya ada tanggal dan nomor pendaftaran. Bagaimana jika berkas permohonan tidak lengkap atau keluar dari aturan Kemenpridap nomor 350/NPP. PP/Cap/12/2001. Dalam kasus ini BPSK berhak menolak pengajuan permohonan. Hal itu pun dilakukan ketika permohonan diajukan bukan wewenang BPSK. Kalau permohonan memenuhi kriteria, BPSK wajib memanggil tergugat atau pelaku usaha
atau pelaku usaha. Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen. Proses pemanggilan ini berlangsung paling lama 3 hari sejak berkas permohonan masuk dan disetujui BPSK. Yang B, tahap kedua. Tahap kedua ini adalah pemilihan metode. Penyelesaian sengketa konsumen. Tahap kedua, pemilihan metode penyelesaian sengketa konsumen. Tahap berikutnya, tahap kedua ini setelah tergugat memenuhi panggilan kedua belah pihak. Setelah tergugat memenuhi panggilan, kedua belah menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya. Berikut ini metode yang dapat dipilih. Yang pertama, mediasi. Mediasi ini adalah mediasi merupakan di dalam mediasi ini, proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat, sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Yang kedua, konsiliasi. Di dalam konsiliasi ini, metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendampingkan pihak yang bersengketa. Namun majelis hanya sebagai konsiliator atau pasif. Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya, metode penyelesaiannya dapat melalui arbitrase. Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Karena itu, putusan akhir berada di tangan MA. Pengaduan dianggap selesai di tahap ini. Nah, ini kita masuk ke tahap ketiga. Putusan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Putusan ditetapkan oleh Majelis BPSK terdiri dari 2 jenis berikut ini. Yang pertama, putusan BPSK untuk metode penyelesaian dengan konsiliasi dan mediasi. Putusan ini berisi perjanjian damai tanpa disertai sanksi administratif. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani pihak yang bersengketa. Putusan BPSK untuk metode arbitrase. Yang kedua, berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, arbitrase memuat putusan perkara perdata. Setiap putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum. Meski tiap jenis putusan berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak. Itu pun mesti didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Putusan yang didapat minimal harus membuat efek jera bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Dan juga harus bersedia mengganti rugi akibat pencemaran barang yang diperdagangkan. Aturan ini juga berlaku untuk produk berupa jasa pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke D. Materi terakhir yaitu putusan BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen bisa melalui berbagai metode, antara lain arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Hasil penyelesaian perkara tersebut dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Agar kuat secara hukum, perjanjian dilampirkan keputusan majelis yang dibubuhi tanda tangan ketua dan anggota majelis. Adapun bentuk putusan majelis BPSK berupa perdamaian, gugatan dikabulkan, serta gugatan ditolak. Apapun putusan BPSK, semua itu bersifat final dan memiliki kekuatan hukum. Eksekusi putusan BPSK bisa diajukan kepada pengadilan negeri tempat konsumen yang merasa dirugikan. Peraturan dalam pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding. Alasan ada juga diungkapkan dalam keputusan Menteri Perindustrian dalam Perdagangan nomor 350/MP/12. Dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di situ tertulis bahwa ada peluang untuk mengajukan banding ke pengadilan.
negeri setempat. Pihak yang bersengketa diberikan waktu tenggang 14 hari pasca pembacaan putusan BPSK. Sayangnya, permasalahan kerap timbul akibat BPSK tidak menegaskan adanya keberatan secara terbatas.